Kukira cerita tentang mangaka normal atau kayak gambar-gambar aja. Ternyata anime isekai. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku di Meiko desu. O genki desu ka? Anahata? Hai semuanya, welcome back to Meiko Maori channel. Dan hari ini aku bakal ngebahas tentang anime baru ya. Ini adalah judulnya adalah Zenshu ya. Nah, Zenshu ini salah satu anime yang emang watchlist aku ya, yang aku pengen tonton, yang aku penasaran tonton, yang udah aku spill di video ini yang tentang anime-anime yang akan tayang tahun 2025. Dan ini salah satu yang kayak pengen aku tonton gitu ya, kayak menurut aku covernya itu menarik, dan di sini emang aku nggak nonton trailer dan sebagainya. Aku pure kayak aku pengen nonton aku penasaran sama anime ini atau enggak itu dari cover ya. Nah, yang Zenshu ini aku pikir dia kayak cerita tentang mangaka atau tentang yang kayak orang yang suka gambar, artis kayak gitu-gitu ya. Ya nggak salah sih, tetap sih sebenarnya ceritanya emang tentang itu gitu, tentang mangaka, tentang artis, tentang gambar gitu ya. Tapi dia ini jadinya isekai gitu. Jadi dia ini masuk ke gambarnya dia sendiri. Jadi masuk ke dalam ceritanya dia sendiri kayak gitu loh. Jadi kayak gimana ya, dia tiba-tiba pingsan keracunan makanan, terus abis itu bangun-bangun di dunia isekai, di dunia dimana isekainya ini pun adalah dunia yang dia gambar sendiri, yang dia bikin storyboardnya sendiri kayak gitu. Jadinya dia tahu gitu kan kayak apa yang bakalan terjadi setelah ini kayak gitu-gitu loh ya. Dan keseruannya itu sebenarnya pas kayak ya dia keren kan, kayak maksudnya dia bisa masuk ke dalam dunia sendiri. Dia kaget dengan bentuk dari karakter-karakter yang dia buat sendiri kayak gitu. Terus juga dia tuh dianggapnya kayak sakti kayak gitu-gitu kan, karena kok dia bisa tahu apa yang akan terjadi berikutnya kayak gitu, atau setelah ini kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi di sini ada beberapa yang kayak agak janggal bagi aku gitu ya. Jadi dia ini kan emang dia mangaka, terus dia ini jadinya punya kekuatan di dunia isekai ini gitu ya. Jadi yang kayak harusnya plotnya itu kayak gini, ada yang tokoh yang mati gitu ya. Terus jadinya karena dia ada di dalamnya, terus dia jadi kayak merasa punya niatan untuk menolong kayak gitu ya. Jadi kayak punya niatan menolong, padahal harusnya karakter itu tuh selesai di chapter itu kayak gitu. Akhirnya dia menolong. Nah, cara menolongnya ini adalah dengan menggambar di dalam isekai tersebut, tapi nggak kayak Chalkzone ya. Kalau Chalkzone kan dia langsung aja gambar gitu ya, langsung aja gambar, nggak pakai kayak animasi A I U E O gitu kan. Kalau ini dia tuh punya animasinya tersendiri. Jadi kayak berasa dia pengen berubah kayak Sailor Moon, tau nggak? Kayak mau Sailor Moon yang kayak dengan kekuatan bulan kayak gitu. Itu harus ada animasi yang kayak cling 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 gitu. Terus tiba-tiba ada meja kerjanya dia gitu, terus ada kertas-kertas, terus dia gambar, terus keluar lah tuh monster yang dia gambar sendiri, push gitu kan, terus ngelawan para penjahatnya. Jadian tokohnya tadi harus mati karena lawan penjahat-penjahat itu, jadinya tetap hidup kayak gitu ya. Terus abis itu nanti dan ini kekuatannya ini tuh nggak bisa dipakai sembarangan, jadi cuma di saat-saat genting dia baru bisa pakai kekuatannya kayak gitu ya. Nah, di sini tuh kayak apa ya, kayak ini tuh animenya itu isekai, dan dia masuknya ke cerita yang dia buat sendiri, dan itu pun isekai gitu kan. Yang kayak temanya tuh lebih kayak perang-perang gitu, tapi cara dia berubah ini kayak berasa Sailor Moon kayak gitu ya. Jadi kayak kontras banget nih gitu, kontras banget. Abis itu juga pas dia berubah gitu ya, pas dia berubah kan, jadi dia selama 2 episode aku nonton, dia itu baru keluarin kemampuannya itu 2 kali, dan itu di tempat yang sama. Jadi ya udah, footage yang dipakai itu lagi kayak gitu. Jadi footage yang dipakai itu lagi. Kalau kalian sadar, itu yang dipakai tuh itu lagi tempatnya, footage-nya kayak gitu, itu lagi gitu. Jadi kayak cuman itu di copy ke episode 2 kayak gitu. Kayak di sini sih sebenarnya kayak monster yang udah digambar sebelumnya itu nggak bisa digambar lagi. Jadi dia harus menggambar hal-hal yang baru kayak gitu. Dan kalau misalnya ditanya aku itu bakalan lanjut nonton atau enggak, untuk saat ini aku masih mencoba untuk lanjut nonton ya, walaupun aku kayak kok gini sih gitu. Karena fun fact, aku itu jarang suka anime isekai ya guys. Aku jarang banget tuh suka anime isekai-isekayan.
paling cuma beberapa aja gitu ya, dan biasanya mayoritas itu langsung aku skip kayak gitu ya. Jadi untuk yang ini aku masih bisa lanjut sih, aku masih mencoba untuk lanjut episode 3-nya dulu, mungkin nanti ya kalau udah keluar kayak gitu. Untuk kalian yang udah nonton Zenchu, gimana nih pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya, kalian suka atau enggak nih sama konsepnya Zenchu, mangaka yang masuk ke dalam karyanya sendiri gitu. Unik sih sebenarnya, bagus sih, coba kayak kaget aja antara kontras kayak gitu. Oh iya, sama ini loh, apa namanya, jadi ada part dimana si Zenshu-nya ini, aku lupa lagi namanya siapa ya, si pemeran utamanya ini, dia tuh pingsan abis ngegambar di episode 1, pingsan, abis itu dia tek gitu kan, pingsan. Terus abis itu sama si tokoh utama di isekai itu, ya si cowok, ya pokoknya pemimpin di kelompok itu langsung kayak dia tiba-tiba tahu aja bahwa dia ini adalah animator, bahwa dia ini adalah mangaka gitu. Dia udah tahu aja gitu, padahal si Zenshu-nya ini belum ngasih tahu gitu loh, tapi dia udah tahu kalau ini mangaka dan dia ini berasal dari tempat bernama realitas kayak gitu-gitu lah. Tahu dari mana Zenshu-nya aja udah keburu pingsan gitu kan. Aku kayak bingung di situ sih, apakah aku kehilangan apa namanya beberapa detik yang kayak Zenshu udah ngasih tahu atau gimana, aku nggak tahu deh ya gitu guys ya. Jadi untuk kalian yang udah nonton gimana nih guys ya, coba tulis di kolom komentar untuk pendapat kalian ya tentang anime Zenchu ini, rekomen atau enggak, coba tulis di kolom komentar ya. Dan sekian untuk video dari aku hari ini, terima kasih banyak untuk yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe juga ya, dan jangan lupa untuk share ke teman kamu yang wibu juga. Oke, see you next time guys, terima kasih banyak semuanya, bye bye.